Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan semakin menambah rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahibul Isra wal Mi'raj. Dan mudah-mudahan pula Allah Subhanahu jadikan setiap hari-harinya kita, malam-malamnya kita di bulan Rajab ini menjadi hari-hari yang merupakan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Allah jadikan setiap hari nafas kita di dalam kita keadaan bertaubat, at-tawwabin al-muhibbin al-mahmudin insyaallah. Allah jadikan kita orang-orang yang pandai bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mencintai dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita melanjutkan daripada kajian kita mengenai kitab Risalah Jami'ah ini sampai di penghujung kitab ini. Kita sama-sama akan mengkaji dan membahas masalah ta'atul qalbi, masalah amalan atau ketaatan hati. Amalan taat hati ini sebagaimana amalan jawari, sebagaimana amalan anggota badan kita ini adalah mulia, maka amalan hati ini jauh lebih mulia karena akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu berkali-kali lipat ganda dibandingkan daripada amalan jawari kita dan amalan anggota badan kita. Dan juga ada amalan yang mana anggota badan kita tidak bisa melakukannya, namun bisa dilakukan oleh hati kita, batin kita. Inilah kehebatan hati. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya menyebutkan, la yas'uni sama'un wa la ardun illa qalbul mu'min. Tidak bisa menampung diriku, kata Allah Subhanahu wa taala, menampung diriku, kata Allah Subhanahu wa taala, baik itu langit maupun bumi, kecuali hati seorang mukmin. Begitu hebatnya daripada amalan hati ini, bahkan ketika seseorang itu berada di tempat yang tidak bisa dilarang berzikir kepada Allah, seperti di dalam kamar kecil atau di dalam WC, maka hati itu bisa melakukannya. Bayangkan, cuma di dalam hati, jangan kerimut-kerimut muka kita, jangan, karena makruh hukumnya di tempat bukan di tempat yang nanti seperti itu. Maka dari itu hati tidak terbatas amalannya, di tempat seperti itu pun bisa kita lakukan dan dihitung dan dinilai oleh Allah sebagai bentuk ibadah kedekatan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ulama hadrul para ulama guru kita itu di dalam WC-nya aja ada mereka itu rutinan sampai menghatamkan Al-Quran. Bayangkan, di dalam WC saking berharganya, bernilainya waktu bagi mereka. Karena kan umut ini malar juga waktunya. Kadang-kadang bisa cuma 5 menit, bisa 10 menit. Itu mereka sampai menggunakannya seperti itu daripada sia-sia itu mereka. Maka mereka sampai kadang-kadang menghatamkan Al-Quran. Dengan istilah bagaimana di luar WC-nya, jika kita dari bahasa kasarnya, subhanallah, saking berharga dan bernilainya waktu itu bagi mereka. Jadi ketaatan hati, apa saja bentuk ketaatan hati ini? Yang pertama, wa min ta'atil qalbi, di antara amalan dan ketaatan hati itu adalah al-iman billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui, yang sampai kepada kita Allah Subhanahu wa taala dan sudah sampai kepada baginda Rasul dan sampai kepada pewaris baginda Ibnu dan baginda Rasul para ulama, bahwasanya mereka mengatakan, para ulama mengatakan, iman ini bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-iman yazid wa yanqus. Iman ini bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Di saat kita benar, di saat kita rajin, di saat kita saing kita dalam beribadah, maka di saat itu iman kita sudah meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebenarnya di saat kita berdoa, jadi kita lemah sudah, bila bayu juga sudah bawaannya kol aja sering ini. Nah, karena penyakit kol ini yang maka di saat itu iman kita sedang melemah.
Karena orang itu akan mampu melakukan bentuk ketaatan apapun, baik muda maupun tua, baik anak-anak maupun dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Itu beriringan dengan kuatnya iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dia kuat, semakin iman seseorang itu kuat, maka dia semakin menjaga diri dari amalan-amalan dan rutinitasnya. Maka dari itu iman ini semakin bertambah dan bertambah dan bertambah. Maka al-iman billah, yang pertama ini bentuk ketaatan hati beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat bagaimana di bulan ini Allah Subhanahu jadikan bulan yang istimewa. Allah angkat kekasihnya, Allah perjalankan nabinya untuk berjumpa dengan zat suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Allah di saat itu berjumpa dengan Rasulullah di saat itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana Rasulullah ini mendengar dan melihat akan kalamnya Allah yang tidak berhubung dan tidak pula pakai suara. Bagaimanakah kalamnya Allah? Subhanallah, berbeda dengan kalam makhluk. La yuqayyad, tidak bisa dikekang-kekang orang. Hanya Rasulullah yang kawat menyampaikan, menyimpan rahasianya. Maka tidak heran kalau Rasulullah itu sepulangnya dari perjalanan Isra wal Mi'raj, beliau pulang kembali ke Mekah. Dan memang perintah dari Allah untuk menyampaikan berita tersebut kepada kaumnya, kepada para sahabatnya. Maka ada saja di kalangan para sahabat yang lemah imannya itu, dan tadinya sudah masuk Islam, timbul berbalik pulang. Apa Muhammad ini? Kemudian malam tadi dia diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Haram, kan mungkin menempuh jarak yang begitu jauh, ribuan kilometer dari Masjidil Haram dari Mekah ke Palestina, jauh ya. Pesawat tidak ada. Muhammad mengaku seperti itu ya. Dan ini memang adalah wahyu dari Allah, perintah dari Allah untuk menyampaikan. Percaya, ada yang kadang percaya berarti dia beriman kepada Rasulullah, berarti juga hukumnya beriman kepada Allah. Dan kada percaya yang ingkar berarti dia murtad, kada beriman lawan Rasulullah. Jadi sebagian para sahabat yang hanggar masuk Islam masih lemah iman itu banyak aja yang dari jadi kita keluar dari Islam. Karena Nabi Muhammad menghabarkan berita yang besar, berita yang agung, yang istimewa, yang menakjubkan. Nah ini iman, ini namanya iman. Makanya bagaimana kuatnya iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan apa? In kana qad qala faqad sadaq. Apabila memang Muhammad mengatakan seperti itu, maka sungguh benar jar Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq ini makanya gelarnya Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling banyak dan paling membenarkan daripada semua berita yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. As-Siddiq orang yang sangat paling banyak membenarkan daripada apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Kuatnya iman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, makanya tidak heran Rasulullah memuji sahabatnya yang satu ini. Bahkan khalifah yang pertama, misalnya kita dalam bulan Ramadan itu hadis rakaat yang keempat, hadis salam kedua di setiap sembahyang tarawih, apa yang negaranya? Al-Khalifatul Ula Amirul Mu'minin Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu radhiyallahu an jiddi wad dunya wal akhirah. Arah sudah nih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan wa amna al-siyam wal qiyam wa tudawwil al-Qur'an wa ahfadna min al-adhan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Abu Bakar Siddiq seandainya Rasulullah ditimbang imannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu dengan imannya seluruh umat manusia,
sampai hari kiamat nanti, maka jauh lebih berat imannya Sayyidina Abu Bakar. Jadi seimbang aja, luar biasa iman di Abu Bakar Siddiq, masya Allah. Makanya paling afdal para sahabat Nabi yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq. Ini iman kepada Allah. Nah, iman kepada Allah. Maka pun juga kenapa sebab orang itu kadang-kadang lalai daripada berzikir kepada Allah, lalai daripada mengingat kepada Allah. Penyebabnya yakni adalah karena lemahnya iman. Lemahnya. Baterai HP ini misalnya baterainya lemah. Ujuk-ujuk aja lagi keluar. Lemah. Nah, hadapnya lagi banyak lemah. Sinyal aja lemah misalnya. Kita ini keluar kemana, kesana kemari. Ya lah, betakon kesana ke ulu kiri, lemah. Dan sinyal aja lemah, kita ini ke ulu kiri sudah. Nah, mengobatinya nih, saking di kita berpengaruhnya, berdampak negatifnya kalau sudah kita mengalami hal semacam ini. Bagaimana kalau iman seorang itu lemah? Imannya kepada Allah atau iman kepada Rasul sudah mulai melemah, maka ini perlu kita mencari penawarnya, mencari obatnya. Obatnya adalah dengan kita sering membaca Al-Quran dengan sambil mentadabburinya, merenunginya, berusaha dengan niat kita untuk mengamalkannya. Dengan kita sering hadir ke majelis ilmu, dengan kita sering kita memandang akan wajah-wajah kaum salihin. Ini hal-hal yang dapat memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Imam Syafi'i, jika aku sudah mulai merasakan lemah iman, mulai malas-malasan beribadah kepada Allah, maka aku akan berkunjung kepada guru Imam Waqi untuk memandangi wajah beliau, wajah Siti. Aku tatap wajah Siti, lihat wajah Siti, maka seminggu aku kuat lagi iman. Dicas dulu. Makanya kita ini kan kadang-kadang melakukan ritual-ritual, kita ziarah ke makam wali, ziarah ke makam wali. Itu tujuannya untuk mencas iman dikit supaya kita menjadi kuat. Ini mah paling dicas macam setahunan kali dicas. Harap kata balik. Lama banget dia. Jadi perlu kita semacam ini. Imam Syafi'i yang seperti ini, Masya Allah. Ini adalah beriman kepada Allah Subhanahu amalan hati. Ini hati, urusan hati. Karena kalau kita melihat iman itu iman, ada kawan kita mengakui iman sini kuat Karena kawan itu kita mengakui. Ini hanya bentuk dari kita pengamalan hati. Hanya Allah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yakin. Amalan bentuk amalan hati yang berikutnya keduanya adalah yakin. Seandainya kita, kata ulama menyebutkan kaum sufi, kaum kaum sholihin, kaum arifin, seandainya seorang meyakini batu itu adalah bermanfaat, maka benar-benar memang batu itu akan memberikan manfaat kepadanya. Begitu hebatnya pengaruh yakin. Ya, subhanallah. Makanya tidak ada sesuatu yang lebih mulia yang turun dari langit ke bumi ini selain daripada yakin. Jadi kalau iman orang itu sudah kuat, yakin orang itu sudah kuat, maka gambarannya kata Imam Al-Haddad itu seperti laksana gunung yang kuat dan kokoh yang tidak bisa diombang-ambing oleh angin topan atau angin puting beliung. Kuat kokoh. Karena angin ini meniup sesuatu, pepohonan, dedaunan. Ini bukan menggoyang daunnya, bukan, tetapi menguji akarnya, imannya kuat atau tidak. Yang tidak kuat kadang-kadang tumbang di pinggir jalan. Rabahan, iyalah. Begitu juga kita. Maka ibarat angin itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak kuat, maka dia akan keluh kesah kepada Allah, sehingga yang ujian itu akan menjadi malapetaka baginya. Ada iman orang yang kuat, maka ujian itu
akan menjadi pahala dan derajat yang tinggi yang Allah berikan kepada hamba-Nya tadi. Inilah pengaruh ya yakin. Jadi Imam Haddad dalam qasidahnya menyebutkan, "Alaika bi tahsinil yaqini fa innahu idza tamma sara ghaibu ainan bila dzikri." Artinya, jadi Imam Haddad syairnya begini, "Alaika bi tahsinil yaqini fa innahu إذا تم صار الغيب عينا بلا نكري." Syairnya seperti itu. Jadi yang jadi muhaddats hendaklah Anda, hendaklah kalian, hendaklah kita semua maksudnya memperbaiki dan membagusi yakin yang kita miliki, keyakinan kita ini dibagusi jadi muhaddats, bujur-bujur dibersihkan, bujur-bujur diperkuat. Ada kapitasi dari yakin. Karena ujar beliau, apabila keyakinan itu sudah sempurna, maka jadilah yang goib itu akan menjadi nyata. Makanya kadang lagi para ulama kaum arif billah itu kadang-kadang setiap malam itu berjumpa dengan kekasihnya, siapa? Rasulullah SAW. Goib, karena ini perkara goib ya. Perkara goib, Rasulullah sudah berada dalam barzah. Namun apabila orang itu yakinnya kuat, cintanya kuat, diaplikasikannya, diamalkannya dalam bentuk tingkah lakunya dan bahkan di dalam adat istiadatnya, apalagi di dalam ibadahnya, ini berarti menunjukkan keyakinan yang begitu sempurna sehingga dia membuahkan, menghasilkan perjumpaan dengan sang kekasih, jadi baginda Rasulullah SAW. Tidak tamma sara ghaibu ainan bila dzikri. Tidak bisa dipungkiri. Dan ini banyak terjadi kepada ulama-ulama kita, guru-guru kita, dan mereka mengalaminya, masya Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah juga memberikan bagian kita terbanyak daripada keyakinan ini. Amin. Jadi kita persingkat sesingkat soal setis. Karena kalau kita bahas itu ini jelas sekali. Jadi kita mungkin akan banyak membahas. Jadi kita singkat sesingkat-singkatnya. Kemudian berikutnya bentuk amalan hati ini adalah al-ikhlas. Wa huwa al-'amalu lillahi wahdahu. Orang yang hanya beramal semata-mata hanya karena Allah, tidak ada embel-embel atau sesuatu apapun, hanya murni semata-mata karena Allah. Ini berarti adalah ikhlas. Entah dia sakit, entah dia sehat, pokoknya amalannya istiqomah. Berarti ada bentuk daripada keikhlasan, tingginya tingkat keikhlasan seorang hamba. Ini ikhlas. Yang dituntut kita ikhlas bentuk amalan hati di sini adalah kita bagaimana kita bisa mengikhlaskan, baik itu di dalam perbuatan kita, di dalam perkataan kita, bahkan di dalam amal yang kita lakukan. Kita semuanya harus mengikhlaskan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semua ini kan difasilitasi oleh Allah ya. Dan memberi kita sehat siapa? Allah. Yang memberikan umur, memberikan nafas, jadi kita tarikan, kita kau bernafas sampai saat ini siapa? Allah juga menjadi jatuh ini kata alhamdulillah berhasil tahanannya. Jangan ada tahan sebentar, cuma detik aja bahaya, sedetik aja. Dengan nyampe hati jantung kita tahan. Masya Allah, fasilitasi segala sesuatu di dalam kita mendekatkan diri kepada Allah, di dalam kita menyembah Allah. Itu pun maksiat kita masih diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu besar dan banyaknya karunia Allah Subhanahu kepada kita, hamba-hambanya dan kepada kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka sudah selayaknya, sudah wajar kalau kita untuk ikhlas di dalam beramal kepada Allah. Karena sudah kita merasakan sampai saat ini lakasnya waktu itu ya, lakas banget. Cuma malam 15 sudah
Hanya kita pada pertama sudah mengalir bersembilan. Hasil dari kekuasaan Allah. Ya Allah, masya Allah. Namanya kita kada kawai ikhlas kita tidak lagi kawainya. Mengharapkan apa bilang ada Tuhan misalnya. Belum tentu lagi ada anu-anu nih. Nah kita juga sampai saat ini berusaha kita ikhlas. Bilanya kada sekarang kan tidak lagi ya. Sedangkan umur ini itu mesti kita mengejar-kejar kita ajal ini. Maka dari itu kita dituntut untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan, berlomba-lomba di dalam beramal saleh. Kemudian bentuk ketaatan hati lagi adalah tawadu. Tawadu man tawadhu'a lillah. Barang siapa yang bersikap tawadu, Rabba'ahu Allah angkat derajat. Allah angkat derajatnya. Wah, kada nanti kita dengan kita misalnya tawadu dari diri kita. Sebutan kita di masyarakat menjadi berubah, berkurang. Kada juga. Tawadu kita kepada sesama, kepada yang lebih tua, beradab kita, berakhlak. Tawadu kita kepada yang teman sebaya kita, atau kepada yang lebih kecil kita, atau kepada yang lebih alim kita, kepada guru kita, atau kepada murid-murid kita, atau kepada bahkan kepada tumbuh-tumbuhan atau kepada benda-benda nanti. Tawadu kita. Lihat bagaimana tawaduknya Rasulullah. Huwa sayyidul mutawaddi'in. Rasulullah itu adalah bagaimana pemimpin daripada seluruh orang-orang yang memiliki sifat tawadu. Saking tawaduknya Rasulullah itu makan aja di lantai di atas tanah aja. Kita makan di restoran deh, ketek. Pulun lagi kira kita ini ke rumah makan di lantai kita duduk. Kira-kira wajar lah. Nyali mana jual itu kenapa? Ini bilang gantap banget sih. Kita ganjil lagi ini gantap penggunaan. Seorang anjur ke simpang liung juga. Kalau Rasulullah santai, tawadu itu sini duduk makan di tanah. Jadi kita di atas lantai. Subhanallah. Ujar sini apa? Indana adalah abd, sesungguhnya aku adalah hanya seorang hamba. Tawaduknya Rasulullah kalian punya apa? Aku ini nabi lah. Indana adalah abd, ya Allah. Sesungguhnya aku hanya adalah seorang hamba. Aku kama yaqul abd, wa ashrabu kama yashrabul abd. Makan aku sebagaimana makannya seorang hamba, dan minumnya pun aku sebagaimana minumnya seorang hamba. Tidak ada jauh perbedaan gitu. Sama. Tawadu ini begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak begitu mulia ini begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah menyebutkan kasihnya yang satu ini, Nabi dan Rasul yang satu ini di dalam surah Al-Isra supaya kita memahaminya bagaimana ujar Allah dalam memuji kasihnya ini. Allah menyebutkan dengan sebutan hamba. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Allah telah menyebutkan dengan binabihi, bi Muhammadin, bi Rasulihi, tapi dengan Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Karena Nabi ini adalah memang hamba yang murni dan taat kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu sempurnanya bentuk perhambaannya bagi Rasulullah itu. Di dalam semua keadaan Rasulullah paling sempurna di dalam bentuk penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan, ini tawadhu. Ini adalah bentuk amalan hati. Wan nasihatu lil muslimin. Kemudian di antara amalan hati lagi adalah memberi nasihat kepada orang-orang Islam, kepada kaum muslimin seperti kita saat ini. Dan sesungguhnya orang berkeyakinan orang yang menasihati ini jauh lebih kepikiran yang hadir di saat ini, baik yang di muka atau yang di belakang ataupun di dalam maupun di luar, jauh lebih mulia dan lebih afdal ketimbang yang menyampaikan. Itu sudah etikat kita. Karena betapa banyak orang yang mendengarkan yang lebih mulia mereka di sisi Allah kadang-kadang daripada orang yang menyampaikan.
Kam min sami'in ablagu minan kalim. Betapa banyak di jalan Rasulullah orang yang mendengarkan itu kadang-kadang dia lebih alim, lebih hebat, lebih mutawatir daripada orang yang menyampaikan. Ini rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hanya saling nasihat juga melaksanakan dan menunjuk berita Allah dan Rasulnya. Adapun yang ulun sampaikan ini yang mendengarkan kadang-kadang ulun meyakini bahwa dia lebih afdal dan lebih mulia daripada ulun. Jadi kita menyampaikan nasihat kepada kaum muslimin yang perlu kita sampaikan karena ini adalah amanah daripada baginda Rasulullah SAW. Balighu anni walau ayah. Oh ya Rasulullah, berpesan dalam kita umatnya, sampaikanlah yang kamu dah ketahui dari walau hanya satu ayat. Kita dapat ilmu daripada majelis taklim ini atau daripada majelis-majelis yang lain pernah kita hadiri, maka kita sampaikan dalam anak bini kita dulu lebih utama, kemudian kepada kami kerabat-kerabat terdekat kita sampaikan kalau mereka yang mengatakan ini dakwah kita. Bagi kita bentuk di antara bentuk kita menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Siap insya Allah, siap beratan? Siap, alhamdulillah. Mudah-mudahan beratan siap. Kemudian di antara bentuk amalan hati lagi adalah as-sakha. As-sakha, as-sakhiyun qaribun min Allah wa qaribun min al-jannah wa ba'idun min an-nar. Sifat dermawan itu ya Rasulullah. Orang yang dermawan itu dekat dia dengan Allah, dekat dengan surga dan jauh daripada api neraka. Ini sifat orang yang dermawan. Orang dermawan itu dia berarti dekat hukumnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia menyadari bahwasanya harta yang dia miliki itu adalah merupakan titipan amanah dari Allah dan dia kembalikan kepada Allah sehingga Allah tambahkan kembali karena Rasulullah SAW beryazdad supaya kita bertambah yakin kita, bertambah iman kita. Aku Nabi tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, diinfakkan itu. Entah kita infakkan kita untuk kita berikan nafkah kepada anak istri kita, itu bentuk daripada infak yang paling afdal. Kita berikan nafkahnya kepada anak istri kita. Maka ujar Nabi mana Rasulullah SAW tidak akan berkurang harta yang disedekahkan itu. Mereka akan bertambah, bertambah dan bertambah. Nah, kita harus yakin itu sudah Rasulullah menjadinya seperti itu. Ini sakha, sifat dermawan. Kemudian di antara bentuk amalan hati berikutnya adalah wa husnul dhanni, berprasangka baik, sangka baik aja kita lawan orang-orang ada di sekitar kita. Apalagi kita kada tahu permasalahannya, jangan langsung kita emosi atau kita bersikap gegabah, terburu-buru. Kadang-kadang itu menyesal akhirnya. Nah, jadi kita tahan dulu, kita perhatikan, kita selidiki, kita telusuri dan sebenarnya itu apa. Nah, kita kan bijaksana tuh, jangan bersih sembarangan aja. Iya, ada kita. Permasalahannya kita tahu lagi, timbul panggil sekapeng gitu. Nah, jadi kita sangat baik itu, sangat baik. Entah istri berbaik sangka di kita kepada sang suami, kita lambat banget nih. Misalnya, kalau karena suaminya sawan datang sawan, kan tukang baca, kayaknya ya bisa juga ya karena. Nah, jadi ibunya mulai sampai gitu, kita lawan suami kita mana dia mudah-mudahan sehat saja. Alhamdulillah, senang aja dia datang misalnya ke tempat tersebut, ya kita majelis ilmu lah. Jadi sholat dan nabi lah, jadi zikir lah, karena ini akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menciptakan ketentraman dan ketenangan di rumah tangga kita. Ya kan gitu.
Gaya apa ini kita lawas pada muridnya. Sini, kamu bacanya jauh yang awas deh. Sini bicara apa misalnya? Ya kan? Nah, atau sebaliknya, sang suami berbaik sangka lawan istri masak misalnya, final ambit mana ya? Misalnya nih, sekalinya sih dia hayal lah. Kemudian anak apa atau kebanyakan baju misalnya atau hanya aja kita pemula nih. Kalau yang hanya kawin kan, misalnya nggak ada kamu. Hanya bisa belajar juga di masa kata-kata jangan di komen juga. Terima aja dia sabar mungkin hanya belajar nih. Jadi kita beri dia kesempatan untuk kita memperbaiki kesalahannya. Jangan langsung dipakai bajunya. Baju itu warnanya ya. Itu ya. Jadi akhirnya kita harmonis. Kemudian kita bersikap berbaik sangka dan begitulah kiasnya lagi di dalam masalah-masalah yang lain. Nah, mungkin kita dapat musibah, kita baik sangka aja. Karena itu paling afdal sudah menurut ilmunya Allah, bukan menurut ilmunya kita. Makanya dia Sayyidina Ali, aku bahagia sekali ketika doaku itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun aku jauh lebih berbahagia ketika doaku ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jauh lebih aku berbahagia ujar Sayyidina Ali. Kebaikannya kita nih. Iyalah. Kenapa? Karena Sayyidina Ali yang pertama itu yang dikabulkan doa kita itu merupakan keinginan atau pilihan yang hangat kita. Kalau kita supaya doa ini kabul, hajat kabul. Keinginan kita beratang, kalau jangan. Nah, ada pun yang kedua ketika doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tangguhkan hajat dan keinginan kita. Ada kunjungan itu jadi jauh lebih berbahagia karena itu adalah pilihannya Allah. Dan pilihannya Allah jauh lebih mulia, lebih utama dan lebih hebat daripada pilihan kita. Kita kan tahu rahasianya semua itu. Di balik semua ini, ya. Orang yang ujung-ujung makrifahnya tinggi kepada Allah Subhanahu. Artinya intinya dari itu berbaik sangka lawan Allah dan juga berbaik sangka lawan hamba-hambanya Allah Subhanahu. Berikutnya, wa ta'dhimu sya'airillah, mengagungkan, memuliakan akan syiar-syiarnya Allah. Ini adalah bentuk dari amalan-amalannya hati. Kita saling berkumpul menampakkan persaudaraan kita, ada yang kita bersilaturahmi, ada yang kita kenal dan saling kita bahu-membahu, bantu-membantu dalam kebaikan ini. Ini adalah bentuk daripada ketaatan hati. Wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang selalu mengazimkan, membesarkan, mengagungkan akan syiar-syiarnya Allah, maka ketahui itu adalah bentuk daripada ketakwaannya hati. Nah, ini adalah juga amalannya hati. Kemudian berikutnya adalah wasyukru ala ni'amidah. Nah, pandai bersyukur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita mata pandangan yang sempurna. Alhamdulillah kita gunakan, kita syukuri dengan cara kita memandang Al-Quran, kita melihat dan membacanya. Kita syukuri. Jangan status saja. Aduh, lihum malu. Ya kan? Perlu dipertanyakan juga. Jadi timbul banyak melihat HP itu kadang-kadang daripada Al-Quran. Kadang-kadang kita lebih banyak baca Quran daripada Quran. Quran tahan itu baca bahaya bisa tahu juga. Dan dicari ya bisa tahu panderan di GT, dibaca lucu. Itu baca tajuk utama. Kayak kepingan pulang mungkin anak sedang sebukuan semuanya itu bacanya. Akhirnya halaman terakhir mungkin setahu. Nah, ini Al-Quran. Nah,
merupakan kitab suci kita umat Islam, pedoman kita, imannya kita. Kitab yang akan menuntun kita kelak nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Maka cara kita mensyukuri pandangan ini, nikmat yang Allah berikan kita, pandangan yang syukur kita sering-sering melihat akan Al-Quran. Jangan sampai kita sehari semalam jadi kita akan duduk ke muka lalu surah Yasin kan Pak? Iyalah. Punya kawan gitu kita rutinitaskan kita setiap lembar aja setiap hari itu. Itu lebih baik. Supaya juga kita lawan Allah lawan Nabi kita. Hijab terbesar bagi Rasulullah kita kan kenapa kita tahu tadi? Ya Allah. Tapi kita ditakoni diizinkan oleh Rasulullah. Siapa kita menjawabnya? Ya Allah. Dibuka muka ayat. Sebahasa ayat barang kita melihat baca. Sadaqallahu bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Artinya tambah ya, kita sebaris 2 ayat kah 5 ayat kah kawan-kawan. Nah itu sudah cukup. Yang ketiga kita istiqomah. Karena khairul amal adwamuha wa iqalla. Sebaik-baik amal itu di Rasulullah adalah yang sedikit tapi mudawamah istiqomah. Tapi yang besok bacalah. Habis saja. Daripada nanti permulaan kita di bulan Ramadan pertama bisa awal hebat sholat. Kita buka banyak kalau bisa banyak bulan Ramadan nanti berkah. Nanti kita tahu berikutnya Allah ya Allah. Bedah Quran. Ya Allah. Janganlah. Ini cara kita mensyukuri nikmat pandangan. Dengan kita sering memandang Al-Quran, karena kita dengan memandang Al-Quran ini akan memperkuat pandangan kita. Hebatnya Al-Quran nih. Kalau kita memandang cahaya HP ini, bahaya ada radiasinya melemahkan pandangan kita. Bahkan ada anak-anak itu di media sosial mengsal matanya, rusak gara-gara kekuatan main di HP itu. Bahaya rusak matanya, kasihan. Ini kan sedikit kadang 2, 5, banyak anak-anak karena kita saking mabuknya main HP. Ya, HP berat juga sihir ini. Kamu ngantuk aja bingung tuh. Asal mulai sihir dia. Ya Allah. Dia berjalan-jalan tuh boleh. Macam-macam kan di sini ya. Lama ngantuk banget orangnya. Betul-betul mulai ya. Jadi Al-Quran ini hebat, Masya Allah. Karena mukjizat bagi Rasulullah SAW sampai hari kiamat nanti. Semakin kita memandanginya, semakin memperkuat pandangan kita. Masya Allah. Kuat pandangan kita. Ini Al-Quran. Kita cara mensyukuri nikmat Allah SWT. Ini satu mungkin aja mata di berbagai telinga. Ini bisa banyak lagi. Nggak mungkin kita hanya contohkan hanya nikmat pandangan saja. Dengan kita di antara mencuri pandangan kita memandang. Nah, akan kalamnya Sayyidil Mursalin, hadis Nabi Muhammad SAW. Kita kaum salihin, memandang kita wajahnya orang-orang saleh, para ulama, para habaib kita. Ini adalah kita caranya untuk mensyukuri pandangan tadi. Jangan kita gunakan sebaliknya. Kita memandangnya kan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya lagi di sini kita di antara mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu yang begitu banyak tadi adalah seperti Islam, nikmat Islam, nikmat yang sangat besar. Karena sesakit-sakitnya orang itu hidup asal Islam saja, cuma meninggal surga tempatnya kekal abadi di dalam surga selawasa. Maka surga yang paling rendah itu ujar Nabi, ini sama bandingannya dengan 10 kali lipat kenikmatan dunia ini. 10 kali lipat. Nah, jadi dari dunia ini adalah yang sana nih. Kalau main agak naik, batu kasat, batu bara, batu apa.
habisi batu intan segala. Misalnya rumahnya itu masya Allah, tiang-tiangannya dari emas, batu-batu yang begitu permata yang begitu mahal. Sehingga sananya orang surga itu yang paling bahkan yang paling rendah bahkan levelnya kita 10 kali lipat nanti kita transit dulu kita ke nerakanya awas sudah habiskan masa adatnya, masa siksaannya, limbahnya sudah ada asal membawa imannya karena janjinya ada yang masukkan Allah dalam surga, maka akhirnya dia dalam surga yang paling rendah. Dan itu bandingannya dari sama dengan 10 kali lipat kenikmatan yang ada di dunia ini, masya Allah. Ya siapa lah matahari lah. Harus yang kira-kira yang paling segi dunia ini siapa ya? Gitu Pak. Nah, orang-orang barat sana ya ada. Orang barat sana tidak senang. Ini nikmat Islam. Sesakit-sakitnya orang itu hidup, kalau dia sembuh nikmat iman Islam, maka surga lah. Namun sebaliknya, semewah dan sehebat apapun orang itu dalam kehidupan dunia ini, apapun dimilikinya, rumah di mana-mana bertingkat-tingkat, pesawat ini dan itu, jet dan sebagainya, pikirkannya ke Mars, belajarnya ke matahari. Mana kayak ini juga sih matahari. Matahari ya kita belanja di matahari. Apa? Tahu lagi. Belum Eropa ini ada kawan. Nasib aja lagi jalan. Kalah juga nih. Matahari apa. Jadi orang barat tadi tekniknya ke Mars, ke planet Mars. Nanti kita ongkos dia ini di atas MM berapa? Booking dulu, masya Allah, ada aja, mencurahkannya ada juga di sana, ya Allah, sakit sedihnya bulannya gitu tuh, tapi kadang membawa iman, tapi beragama kafir, maka neraka lah tempat sama dengannya adalah neraka. Dengan kenikmatan yang sehebat semewah itu, kalau kembali lagi kekal di nerakanya Allah siksa aja. Ayo nyamanlah. Ini kan sementara aja. Kita semewah di dunia ini ada batasannya. Ini banyak 40 tahun, 45 kan tapi kawal lagi. Apa yang terkait 4 tahun timbulkan kawal lagi jangan dampak kita. Lalu darah tinggi, darah rendah, darah ya kan? Kalau kawal lagi kita makan kambingnya ditambah gitu, lalu obat aja lalu kita haus begitu. Kita ngalih banget berian kita 2 gigi 3 gigi kawal lagi kita hamil aja. Ada batasnya juga kita di dunia ini kita sudah umur sudah di atas 50-an ya sudah pantangan aja lagi sudah. Terkawan kita puas kita kawan lah. Pasti mahal juga, mahal juga. Ya kan? Coba aja hantu harus kita rumah sakit mana ya? Coba di surganya nanti, surganya Allah. Ada lagi pantangan. Kalau apa darah tinggi, karena terlalu banyak makan daging gitu. Sakit ya kita banyak makan aja. Pokoknya sehat aja. Subhanallah, begitu kita tingginya dan besarnya nikmat Islam ini, masya Allah. Jadi itu bandingannya. Jadi kita jangan terpengaruh dengan gaya-gaya kehidupan orang barat sana. Karena apa Allah sebutkan, Allah beritakan orang kita melalui lisan Nabi-Nya. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi jati nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Hari itu sudah pegang kita, yakinnya sudah kita Allah memberitahu orang kita kabarnya nih, update kita berita dari Allah yang bagi kita percaya ya. Apa ujar Allah, innal ladzina kafaru sesungguhnya innal ladzina kafaru sesungguhnya orang-orang kafir itu
orang-orang yang kafir dan beriman kepada Allah, di kalangan orang-orang musyrik dan orang-orang ahli kitab, mereka nanti akan kekal dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu aku jawab, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu orang-orang yang seburuk daripada makhluknya Allah. Ayo, Allah bisa Lamborghini juga misalnya. Apa? Allah beritahu kita dan kita yakin ya kita. Cuma tapi sebaliknya innal ladzina amanu wa amilus solihati, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan pandai beramal saleh menjadi Allah. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu orang-orang yang sebaik-baik hamba-hambanya Allah, sebaik makhluk-makhluknya Allah yang ada di muka bumi ini. Orang yang beriman dan orang yang pandai beramal saleh. Maka dari itu di bulan Rajab ini kita harus banyak beramal saleh dengan kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan istighfar. Allah memuji kita orang yang beriman. Allah memuji kita hamba-hambanya. Orang-orang anjir itu kan orang anjir itu rata orang yang beriman. Orang yang terbaik sejak hamba-hambanya Allah. Dan kita ya nggak seadanya gini aja. Tapi Allah yang memujinya. Allah yang ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu adalah sebaik-baik hamba-hambanya. Alhamdulillah kita diberikan Allah nikmat iman, nikmat Islam, dan juga Allah berikan kita taufik serta hidayah itu beramal saleh. Alhamdulillah. Kemudian lanjut. Wa ta'ah. Di antara nikmat Allah lagi adalah taat. Kita saat ini hadir merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kadang-kadang banyak aja yang parah juga ada di kendaraan itu ada kawai. Ya kan? Karena belum begitu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah pilih kita di waktu yang mulia, di bulan yang mulia untuk kita mendengarkan akan ilmunya bagi Rasulullah SAW dengan harapan kita mudah-mudahan dikumpulkan bersama sahibul Isra wal Mi'raj yang kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bentuk pengamalan yang kita lakukan di saat ini di mana kita dapat menggembirakan dan bahagiakan hati baginda Rasulullah SAW. Amin. Kemudian wasail ni'am, bentuk amalan hati lagi adalah seluruh nikmat-nikmat yang kita Allah berikan kita, nikmat Islam, ketaatan dan seluruh nikmat-nikmat yang lainnya. Wasabru 'alal bala, dan di antara bentuk ketaatan hati lagi adalah kita bersabar atas bala yang kita hadapi. Musibah sabar. Jangan kita keluh kesah, kita salah lakuin aja lah, salahnya kita jangan. Allah kita boleh aja menguji akan hamba-hambanya, baik yang kita rajin berbuat taat atau dengan ahli maksiat. Ya itu juga boleh aja. Jadi jangan kita sembahyang sudah rajin lah, kemudian setahun bisa berminggu misalnya, timbul generasi. Misalnya nih, jangan kita berbicara itu. Kalau kita diuji oleh Allah dengan ini dan itu, bentuk berbagai macam kita musibah, berarti Allah ingin mengangkat derajat kita. Allah ingin menjadikan kita akan kekasihnya. Allah ingin berikan kita pahala yang begitu berlipat ganda. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang yang bersabar itu yang mendapatkan pahala dari Allah tanpa hisab. Tidak ada batasannya. Allah menyebutkan berarti pasti gandal banget pahalanya sabar nih. Cuma gandal juga ujiannya. Kadang-kadang mamanya nggak sabar lah. Kadang-kadang mamanya sabar, abahnya nggak sabar. Ya kadang-kadang mamanya sabar, abahnya sabar, anaknya nggak sabar, bapak. Berat sabar ujian. Jadi kita sabar. Karena sabar itu bentuk amalan hati. Seperti apa kita sabar di antara kita mendapatkan musibah dan bala ini? Nasallallahu salamah wal afiyah. Kita hanya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelembutannya, kelembutannya. Seperti kita al-amrar, penyakit.
Karena yang namanya orang sehat itu pasti Allah kirimkan penyakit. Tidak ada yang sehat harga mati sehat, tidak ada. Yang merasakan sehat pasti akan merasakan sakit. Yang merasakan sakit pasti nanti akan merasakan sehat. Itulah kehidupan dunia, diwarnai dengan hitam, putih, sehat, sakit. Ya, ini kehidupan dunia tidak lepas dari semua itu. Jangannya sehat, ini di surga nanti. Dan dengan jaringannya tidak ada, ini besar, tidak ada, mahal, tidak ada. Ya, tidak ada di surga nanti sehat, tidak bertahan penduduknya. Masya Allah. Dan sakit, berarti kita di dunia ini tidak ada itu. Palingan kepentingannya ini berikan banyak. Kan? Ya kan habis kan saya ada sakit lagi banyak meninggal. Ya habis perkara. Sedikit lagi. Jadi contohnya kalau sakit, ketika kita sakit, sabar. Jangan kena tampar kau pacaran ini. Aduh, sabar. Walmihan ujian, sabar gitu kalau mendapat ujian. Kadang-kadang anak lah, kadang-kadang Allah uji gitu dengan anak gitu. Kadang-kadang Allah uji gitu dengan sikap istri. Kadang-kadang si istri diuji oleh Allah dengan sikap suaminya. Kadang-kadang abah dan mama diuji oleh anak. Kadang-kadang si anak diuji oleh orang tuanya. Macam-macam. Kadang-kadang kita diuji dengan teman akrab kita. Hah? Ini ujian. Bagaimana kita menghadapinya? Sabar. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mautil ahibbah. Dan kita sabar juga bentuk amalan hati yang berikutnya ini adalah kita sabar terhadap bala yang kita hadapi. Seperti kita ditinggal wafat orang yang kita cintai. Nah, pahit banget. Itu sabar aja, apalagi yuk kita sayang misalnya dengan orang yang kita cintai, entah kita abah kita atau mama kita, mudah-mudahan orang tua kita dipanjangkan oleh Allah umurnya, amin. Namun Allah lebih sayang. Awalnya kita ngampunnya lebih sayang, ya awalnya kita mengarasikan aja. Awalnya gitu. Ampunnya pengen mengambil dulu lebih sayang. Makanya kita ikhlaskan. Kita kembalikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar kita menghadapinya. Ketika kita ditinggal wafat oleh orang yang kita cintai. Wafat bilmal, sabar pula kita di atas ketaatan hatinya adalah kita sabar ketika kita kehilangan harta. Kehilangan harta yang kadang-kadang kita belanjakan, timbul kerasaannya. Kadang-kadang kita diuji dengan sakit sehingga menembus obat dan begitu mahal. Kehilangan harta juga kan. Kadang-kadang macam-macam. Maka pun kita harus bersabar supaya dengan sifat sabar ini kita mendapatkan pahala daripada semua bentuk musibah yang kita hadapi saat ini. Dan bila ibadah artinya kepadanya jauh lalu kita. Kalau tahu aja kita kalau sudah Allah berkehendak, kalau apa juga meindahkan pakai dulu gitu. Allah memang sudah menentukan seperti itu. Takdirnya Allah seperti itu. Maka tidak bisa dihindarkan. Kemudian yang terakhir watasul nas, kita sabar ketika mendapat bala dengan dikuasai oleh orang-orang yang zalim misalnya. Nah, di bawah pengusaha sabar aja. Dikuasai acil corona malah. Dah yang terawih di rumah aja. Iya kan? Sabar aja. Kita ke masjid, kita mati berikan. Berikan, ya Allah. Berikan siapa? Pagar masjid tutup. Masya Allah. Dan masjid itu bukan konstruksi ya, kan? Nah orang-orang yang masuk pun juga, orang-orang yang sudah suci kan tidak berwudu. Iya, hafal dua kita ada lawan.
Masa baru atasnya dinas ketika itu dikuasai oleh acil corona dan sebagainya. Alhamdulillah kan, bukan alhamdulillah. 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 Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wasabru ala ta'ah. Dan jangan lupa juga kita untuk bersabar dalam berbuat taat. Karena nyebala aja, pakai itu bersabar. Di dalam berbuat taat pun jika dia dituduh-tuduh bersabar. Imam lawas banget. Ayat panjang imam. Begitu juga imam ini. Sabar ya. Dasar sipir ya. Ya Allah. Artinya kita supaya ada hubungan dengan Al-Quran maksudnya. Ada hubungan kita supaya cinta kita lawan Al-Quran. Sama kata pelawas juga ya ada. Kita kurang latih itu juga suara-suara kita kurang latih ya kalau karena latih kita speed ya tambahin lajunya. Ya kan? Kita pas speed ya tambahin jadi kita berimbang gitu dengan suara-suara pendek. Jadi sabar kita dalam berbuat seperti saat ini sabar. Ini pelawas pada itu. Sabar, asbana bukan dokter ini sabar, makanya udah masih ya masih ke kita nih. Jadi sabar, supaya kita kawal, supaya kita memang mengamalkannya memang di saat ini. Karena insya Allah minggu-minggu depannya kita hancapi juga, kita rakasi supaya kita mengamalkannya di saat ini. Itu maksud Allah. Amalan yang kita ada perasaannya alhamdulillah. Dan yang juga tidak kalah penting kita wasabru 'anil ma'asi, kita bersabar untuk meninggalkan maksiat. Sabar aja. Jangan dijauhi maksiat itu sabar juga ya, Mak. Macam-macam lah bawaannya nih. Sabar lah ya. Kalau tahan lagi bawa kawin aja. Biasanya karena tahajud dan naharnya masih bawa puasa. Nah, jangan sejalan yang mikir sama. Hai, ya kata. Nah, sabar kita daripada perbuatan jangan mencoba-coba juga jangan. Sabarlah anak-anaknya. Kamu bang, abah ini salah sabar sudah. Nah, jadi sabar daripada perbuatan maksiat ini sulit lah. Kita sabar bertaat sama kawa aja, Tuhan, kawa aja itu ibadah. Tapi yang sabar meninggalkan maksiat ini hanya orang-orang sedikit, orang-orang pilihan Allah SWT. Karena tidak bisa semua orang kawa meninggalkan kecuali hanya orang-orang pilihan Allah. Allah menjalani minhum. Amin. Dan Allah masukkan itu ke dalam mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang hanya bisa saya sampaikan. Salah terhadapnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kajian kita yang singkat ini ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah jadikan bulan Rajab ini dan malam ini merupakan maghfirah ampunan kita dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga meluaskan, melapangkan dan memudahkan dan memberkahi rezeki kita baik lahir maupun batin. Allah jadikan anak-anak kita, putri kita yang salihin dan salihat, dan Allah berkahi juga kampung kita di sini. Hadir kata ini mudah-mudahan penduduknya semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, hasil bumi dan seluruh usaha-usaha mereka juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan dari langit.